mewakili dari klinik dermatologi. Yang pasti harus pernah melakukan treatment, kita bisa lihat resultnya. Dan untuk saya sendiri banyak pasien-pasien yang justru nanyain, Kak Ruben tuh diapain sih wajahnya gitu, kenapa bisa ada perubahan dari sekian sekarang gitu. Nah dari situ saya lihat wah ini cocok banget karena udah tahu dokternya, udah tahu treatmentnya gitu, udah kenal banget sama seluruh keluarga segala macam, dan memang bisa banget nih mewakili kita. Yang kedua bener tadi dibilang bahwa ya sama perempuan loh, kebanyakan klinik kecantikan perempuan gitu ya, padahal laki-laki juga bisa dirawat dan tidak akan aneh kalau kita treatmentnya benar. Jadi Ruben mukanya diapain sebenarnya dok? Oke, kalau untuk Ruben sebenarnya nggak terlalu jadi kalau dibilang merubah yang drastis, misalnya kita bentukin wajah, enggak gitu ya. Jadi lebih ke arah perawatan kulit. Apa yang membuat penampilan seorang misalkan laki-laki perempuan menjadi lebih tua, tentu kita kan rawat, kita bantu gitu ya istilahnya, jadi mulai warna kulitnya, kesehatan kulitnya, kelembapan kulitnya, termasuk sekarang yang banyak dilakukan di sini tuh infus ya, karena seperti tadi Kak bilang zaman pandemi ini banyak virus, kita nggak cuma memberikan perawatan untuk wajah atau kulit, tapi untuk kesehatannya, imunitasnya. Jadi kita memberikan treatment yang holistik lah gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya permasalahan di mukanya itu apa sih? Wah, lu lihat aja di Google tuh, itu udah dahsyat tuh, udah bener-bener Titik terendah gitu ya. titik terendah itu udah bencana lah. Jadi pada saat itu gue pasrah aja, dok, gue nggak tahu deh gue mesti gimana mulainya. Jadi ya lu mesti rajin ya, datang seminggu sekali normal. Jadi arahan dari dokter ya saya ikutin semuanya. Jadi tangan suntik, ini ya infus, oke, kayak gitu. Pokoknya gue udah pasrah aja. Pokoknya kalau gue datang gue pasrahin badan gue, muka gue aja. Apa ya? Gitu. Udah tahu aja. Pokoknya tiba-tiba, pokoknya gue ada acara jam segini dong. Pokoknya harus cepat. Gitu. Jadi ya gitu aja. Sabar. Cuman ya saya percaya sesuatu yang nggak instan itu akhirnya bisa dipakai lebih lama. Apakah memang ada alergi atau seperti apa kalau betul? Nggak ada. Kan waktu kemarin kan nggak ngerti ya, itu kenapa begitu ya. Jadi saya masih berpikiran positif dengan apa yang terjadi, jadinya saya percayakan sama dokter. Prosesnya berapa lama kan itu sampai akhirnya? Wah, ini ya. Sebenarnya gini, perawatan dari pertamanya sih Iya 2 tahun, tapi pada saat kejadian itu benar berapa? Tapi waktu itu memang nggak teratur kan, karena jadi Ruben itu juga karena waktu itu disuruh sama Wenda. Waktu itu kan jadi stigmanya karena cowok ya Ruben ya, masa gue masih ke klinik gitu kan waktunya. Jadi awal-awalnya juga dipaksa sama ditemenin sama Wenda waktu itu. Jadi nggak ini sekarang. Jadi agak lama karena sibuk juga kan, bisa sering-sering. Pokoknya awalnya tuh gara-gara nganterin Wenda, terus udah kamu coba deh gitu awalnya. Masih enggak gitu, tapi yang perawatan berikutnya istri saya nemenin, perawatan berikutnya istri saya nemenin, udah lama-lama sendiri ya. Jadi canduan. Iya. Treatment favorit apa kalau boleh tahu Ruben di sini? Treatment favorit apa tuh dok ya? Dermaripersel. Iya, dermaripersel. Infus sama Nobel facial. Iya, apa? Itu skin itu ya? Nobel infus sama slow infus. Iya. Kok mempengaruhi penampilan ya ketika muka ada bermasalah gitu? Iya. Mempengaruhi percaya diri di depan kamera terutama bagi Iya pasti. Apalagi muka kusam, kotor. Gua lebih nggak pede gitu. Dan ya karena kan kalau presenter itu kan ya dia ada di depan TV, ya perkataannya yang ditonton ya sama wajahnya pastinya gitu. Buat aku ya selain penampilan baju dan yang lainnya, wajah itu juga penting menjadi daya tarik untuk pemirsa. Makanya gue bilang, dok, gue capek kalau pakai bedak-bedak dan yang lainnya. Gue kepengennya kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak copot tuh bedaknya di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak diapa-apain kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu, wah ngeri deh gitu. Tapi karena saya melakukan perawatannya seminggu sekali normal, ya jadinya rutin lah. Apakah sekarang ini muka posisi yang sekarang ini adalah yang terbaik menurut Ruben selama? Iya. Oh iya, dari selama saya berkarir ini yang terbaik. Karena juga ini mas, ini maksudnya nih ya, lu zoom aja ya. Ini gue denial. Terus kayak gitu gue ngerasa fresh gitu. Terus
mau pagi, siang, malam kan ada yang muka lu lusuh banget deh, ada yang emang bener. Tapi kalau ini gue tuh sekarang fresh dan perawatan juga normal, cuma seminggu sekali. Terus juga gue nggak ada obat minum, nggak ada, normal aja, hanya krim dari sini aja. Terus rajin perawatan itu kuncinya sih. Cuman terkadang kan orang kalau udah bener nih mukanya udah nggak mau datang lagi. Males. Iya, ntar kalau udah mukanya udah rusak baru datang lagi, ngebongkarnya susah lagi. Jadi saya kepengennya perawatannya intensif, seminggu sekali rutin. Tapi apa sebelumnya udah pernah tempat lain atau memang ini yang pertama dan terakhir mungkin? Ini yang terakhir buat saya karena ada 4 dokter ini kan. Kalau kita ya mas cocok-cocokan kan ya, kalau ke dokter gitu mungkin banyak klinik kecantikan saat ini, tapi buat saya keempat dokter ini tuh udah megang muka saya dari awal. Jadinya kalau ketika ada apa-apa mereka udah saling tahu si Ruben tuh harusnya diginiin tanpa saya mesti menjelaskan lagi. Kenapa tidak bisa ke tempat yang baru? Saya susah mentranslate nantinya. Ini dulu muka gue begini loh, muka gue masa gue mesti urun lagi ya, capek gitu. Tapi kan kalau dokternya teamworknya sudah kuat, jadi saya pun di sini sudah percaya banget untuk perawatan muka saya. Dokter ini kenalin dulu boleh Ruben dan biasanya spesialis mana? Nah ini semuanya masing-masing, silakan ada dokter Selvi, silakan dokter Selvi, ini dokter Edo, ada dokter David, ini emaknya dokter Nathan, ya ada maminya para dokter. Jadi ya masing-masing ya sudah pasti ada pasien-pasiennya dan yang lainnya, tapi memang keempat dokter ini udah jagoannya di Ufro. Kok selain buat biar glowing mungkin buat ada efek relaksasi juga gitu kan, kena segala macam jadi lebih rileks aja kalau habis perawatan ada sih. Enteng gitu kayak muka. Iya, otomatis kayak enteng gitu. Dan terus kan kalau zaman dulu itu muka gua kalau facial itu tusuk-tusuk kan. Kalau ini nggak berasa, tiba serot, tapi gua udah keangkat ya itu semua kotoran. Gitu. Ya alat mesinnya juga mahal, say. Jadinya, udah dulu kan gua ditusuk, pencet. Ya keluar muka gopeng gitu. Ya katanya besok udah sembuh kok, ya iyalah besok. Tapi kalau di sini tuh kita keluar kayak nggak perawatan, masih syuting. Jadi abis dari sini tuh saya masih suka syuting, gitu. Jadi fresh lagi. Jadi dompetnya nggak lama ya? Ya, Nggak ada pantangannya gitu. nggak ada. Secara makanan dan nggak ada pantangan. Tapi Bebas. Ada tips khusus mungkin ketika kan seminggu sekali nih Ya. perawatan di hari menjelang selesai syuting pulang ada perawatan khusus sendiri di rumah. Di rumah aja krim-krim dari para dokter aja. Krim-krim pagi, malam. Jadi kalau saya biasanya kalau saya mau ke luar negeri misalnya ke tempat dingin, saya ngomong dulu saya mau kesini pasti nanti ada krim-krim yang sudah disiapkan. Lu bawa ini. Dietologi kan terkenal mahal nih. Pertanyaan aja dong. Dietologi kan terkenal mahal nih. Coba. Buat saya mahal itu relatif ya. Jadi arti kata mahal itu relatif karena saya rasa dietologi malah yang sangat memenuhi kantong kita nih. Jadi sebenarnya mas, ini saya kan kadang saya suka post di Instastory saya itu tanpa disuruh sebenarnya, karena menurut saya emang benar itu yang paketan-paketannya yang saya rasa sudah murah di bawah yang lain, dan menurut saya real apa yang saya dapatkan ini ya ini yang saya jadi testimoni sekarang.